Oke, di materi kali ini kita akan membahas mengenai abstrak class. Ini merupakan fitur pengembangan daripada object oriented. Jadi ada yang dinamakan dengan abstrak class. Nah, untuk memahami abstrak class, tentu saja kalian harus memahami yang dinamakan dengan konsep inheritance, konsep class itu sendiri. Nah, besar harapan saya bagi Anda, jika tidak memahami mengenai konsep ini, segera ditanyakan, dan kita akan lakukan diskusi yang cukup mendalam mengenai abstrak class ini sendiri. Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Oke, apa itu abstrak class? Jadi abstrak class adalah kelas yang tidak dapat diinstansiasi. Artinya apa? Ini tidak dapat dibuat objeknya. Ya. Jadi abstrak class kuncinya adalah kelas yang tidak dapat diinstansiasi, tapi dapat di-extend. Ya. Jadi dia merupakan gabungan daripada pewarisan, inheritance, tetapi berbeda dengan kelas yang diwariskan atau pewarisan, ya, di mana kelas ini tidak dapat diinstansiasi. Secara karakteristik, dia sama dengan kelas, dapat memiliki properties dan metode, ya. Dan dia selalu memiliki metode yang tidak memiliki tubuh. Ya. Ya, artinya hanya dideklarasikan sebagai sebuah metode saja, tetapi di dalamnya tidak ada isinya. Ya. Jadi Anda hanya membuat void nama metode seperti ini saja tanpa ada isi daripada metode itu sendiri. Ya. Dan cara membuat abstrak class itu selalu menggunakan keyword abstrak. Ya. Apa kegunaan daripada abstrak class? Ini digunakan ketika untuk menggambarkan sesuatu yang bersifat umum, yang hanya bisa berfungsi setelah ia dideskripsikan ke dalam bentuk yang lebih spesifik. Ya. Seperti apa nanti bentuknya akan dijabarkan di slide berikutnya. Jadi seperti ini misalkan penggunaan abstrak ya. Misalkan kita punya kelas hewan. Ya. Apakah semua hewan bisa bertambah umur? Tentu saja iya. Apakah semua hewan bisa bergerak? Tentu saja iya. Terus bagaimana hewan dapat bergerak? Nah, ini akan tergantung terhadap jenis hewannya apa. Ya. Misalkan kita punya hewan kucing, ya. Apakah kucing itu hewan? Iya. Berarti ketika kucing itu dianggap sebagai hewan, maka dia otomatis akan bertambah umur dan dia juga dapat melakukan pergerakan atau dia dapat bergerak. Ya. Nah, bagaimana caranya kucing bergerak? Yaitu dengan menggunakan kaki. Oke. Nah, di pertemuan sebelumnya, jika terjadi hal seperti ini, maka yang akan kita pergunakan adalah sebuah kelas pewarisan, di mana hewan akan menjadi superkelas, sedangkan kucing akan menjadi subkelas. Ya. Nah, itu bisa dilakukan, bisa juga tidak. Ya. Ketika kita tidak mempergunakan objek hewan, atau kita tidak akan menginstansiasi objek hewan, maka kita tidak perlu lagi untuk membuat objek dari hewan itu sendiri. Nah, ketika kita membutuhkan objek daripada superkelas, maka kita akan menggunakan inheritance. Tetapi ketika objek dari superkelas itu tidak kita pergunakan atau tidak kita perlukan, maka konsep abstrak kelas ini akan dipergunakan. Jadi misalkan tadi seperti yang saya jabarkan, kita punya superkelas ya hewan, atau bukan superkelas ya, kita buat abstrak kelas yaitu hewan, di mana dia punya atribut, di mana dia memiliki metode, ya, di mana dia juga memiliki metode yang berupa abstrak. Ya. Contohnya abstrak adalah dia tidak ada isinya. Ya. Nah berikutnya kita buat objek kucing, kita buat kelas kucing dan kita buat kelas ikan. Nah pergerakan antara kucing dengan ikan akan berbeda, di mana
ikan itu akan menggunakan sirip, sedangkan kucing akan menggunakan kaki. Ya. Tetapi konsepnya itu sama-sama bergerak. Nah, oleh sebab itu, konsep ini dikumpulkan ke dalam suatu abstrak kelas dengan kita mendefinisikan sebuah metode bergerak tetapi tidak memiliki isi apapun. Di mana nanti ketika objek yang lain mempergunakan abstrak kelas tersebut, dia wajib untuk mempergunakan metode yang ada di dalam abstrak kelas dengan cara overriding, ya, atau menulis kembali metode yang ada di abstrak kelas. Jadi salah satu kewajibannya adalah semua metode yang berupa abstrak seperti ini, ya, itu harus dilakukan overriding di kelas bawahnya yang mengextend dari kelas abstrak. Oke. Nah, bagaimana cara menggambar abstrak kelas di dalam notasi? Jadi secara notasi dia sama dengan notasi kelas biasa. Nah, bedanya adalah nama kelas akan dicetak miring, ya, dan akan ditambahkan notasi abstrak di bawah nama kelas. Jadi ini nanti akan ada notasi abstrak di bawahnya. Nah, nama metode yang bersifat abstrak, ya, itu juga akan dicetak miring seperti ini. Ya, Anda lihat satu metode bersifat abstrak dan metode yang lain tidak bersifat abstrak. Artinya abstrak kelas ini memiliki campuran antara metode yang bersifat abstrak maupun metode yang tidak bersifat abstrak. Nah, untuk metode yang bersifat abstrak itu wajib untuk ditulis kembali oleh kelas-kelas yang melakukan implementasi daripada kelas itu sendiri. Jadi setiap setiap metode yang ada di dalam kelas abstrak itu wajib untuk dipergunakan kembali di dalam kelas-kelas yang mempergunakan metode abstrak itu sendiri. Nah, pada kelas yang mengextend nama metode, ya, itu tidak perlu lagi dicetak miring, ya, tetapi dia ditulis kembali seperti halnya metode yang dimiliki oleh sebuah kelas. Nah, bagaimana dengan abstrak metode? Seperti yang tadi sudah dijabarkan, metode tersebut tidak memiliki implementasi, ya, atau tidak memiliki isi. Untuk membuat abstrak metode, Anda hanya cukup menulis deklarasi metode tanpa body dan menggunakan abstrak keyword seperti ini. Jadi ya, jadi semua metode harus setiap metode yang bersifat abstrak akan atau harus diturunkan ke kelas yang melakukan implementasi daripada metode itu sendiri. Nah, selanjutnya, sebuah abstrak kelas adalah sebuah kelas yang memiliki minimal satu buah abstrak metode. Jadi sebuah abstrak kelas harus memiliki minimal satu buah abstrak metode. Abstrak kelas tidak bisa dibuat instan, ya, atau tidak bisa dibuat objeknya. Ya. Jadi ketika Anda membuat suatu objek dari kelas yang bersifat abstrak, itu tidak akan bisa dibuat dan dia akan mengeluarkan kompilasi error. Ya. Untuk menggunakan abstrak kelas, ya, itu kita harus menggunakan di dalam kelas lain yang berupa concrete class, ya, dengan menggunakan keyword extend sama seperti di pada konsep inheritance. Ya.
Jadi cara menggunakan abstract class itu sama dengan konsep inheritance, yaitu menggunakan keyword extend. Artinya manusia menggunakan abstract class daripada kelas makhluk hidup. Nah, tetapi di sini itu berbeda ketika Anda mendeklarasikan sebuah konstruktor dari kelas manusia, Anda tidak perlu lagi melakukan deklarasi konstruktor daripada kelas makhluk hidup, atau di sini kelas mother-nya. Berbeda dengan kelas inheritance, di mana Anda menggunakan keyword super ya, untuk memanggil atau untuk menjalankan atau melakukan instansiasi daripada mother class-nya. Nah, sedangkan di dalam abstract class, ini tidak lagi dipergunakan, tetapi dia akan langsung menjadi bagian daripada kelas manusia. Oke, atau kelas yang merupakan extension daripada abstract class. Kapan kita menggunakan abstract method dan kapan kita menggunakan abstract class? Ya. Jadi kita akan menggunakan abstract method ketika kita memiliki dua atau lebih subclass yang dirancang untuk memenuhi aturan yang sama, tetapi dengan implementasi yang berbeda. Ya. Pahami untuk kata kunci di sini. Jadi ketika Anda ingin membuat sebuah metode, di mana metode tersebut akan dipergunakan oleh dua atau lebih subclass, di mana memiliki aturan yang sama, tetapi implementasi yang berbeda. Nah, aturan yang sama seperti yang tadi saya bilang, yaitu adalah bergerak. Ya. Tetapi implementasinya berbeda. Misalkan tadi kita punya kelas hewan, kita akan menurunkan ke dalam dua buah kelas, yaitu kucing dan ikan. Ya. Nah, ketika kita memiliki metode yang memiliki aturan yang sama, tetapi menggunakan implementasi yang berbeda, maka kita akan menggunakan metode. Ya. Karena apa? Antara kucing dengan ikan itu akan menggunakan implementasi yang berbeda ketika dia melakukan pergerakan. Tetapi istilahnya itu sama-sama bergerak. Ya. Kucing bergerak menggunakan kaki, sedangkan ikan bergerak menggunakan sirip. Nah, kapan kita menggunakan abstract class? Ketika abstract class itu merupakan sebuah konsep umum, di mana dia berada pada top level daripada kelas hierarki, ya, dan akan menggunakan banyak subclass untuk membuat detail dari implementasi sebuah abstract class. Nah, sintaksnya untuk membuat abstract class adalah dengan menggunakan ini dia bersifat public. Lantas kita tambahkan kata kunci abstrak class dan dengan namanya, ya. Dan untuk mendeklarasikan metode abstrak yaitu dengan menggunakan metode public abstract tipe ini untuk yang memiliki kategori sebagai function, kita menggunakan nilai tipe data kembalian, atau tidak menggunakan juga tidak apa-apa. Jadi seperti ini ada yang bersifat prosedur, ini yang bersifat function. Di mana untuk prosedur dia tidak ada nilai kembalian, dan untuk yang function dia menggunakan nilai kembalian. Tetapi kata kuncinya ada di sini. Jadi ini adalah metode yang bersifat abstrak. Oke. Ini adalah kelas yang bersifat abstrak, di mana kelas yang bersifat abstrak harus memiliki tadi apa? Minimal satu atau lebih metode yang bersifat abstrak. Misalkan kita akan membuat sebuah kelas makhluk hidup, di mana kita buat sebagai sebuah abstrak. Di sana, karena kita memiliki kewajiban menggunakan minimal satu buah metode yang bersifat abstrak,
kita akan definisikan sebuah metode yang bersifat abstrak di mana dia tidak memiliki body atau tidak memiliki isi. Ya. Sedangkan metode yang lain boleh bersifat abstrak ataupun tidak seperti ini. Jadi ini adalah metode yang tidak bersifat abstrak. Nah, berarti metode yang akan dimiliki oleh semua dan akan memiliki perbedaan dalam implementasi itu akan kita definisikan sebagai abstrak. Tetapi ketika metode tersebut tidak memiliki implementasi yang berbeda, maka Anda bisa menggunakan metode yang bersifat biasa saja, seperti yang di bawah ini. Jadi kedua metode ini tidak bersifat abstrak karena memang secara umum semua kelas atau semua subkelas itu akan memiliki metode atau akan mempergunakan atau menggunakan implementasi yang sama antara satu dengan yang lainnya. Gitu ya. Contoh yang berikutnya adalah misalkan kita memiliki sebuah abstrak kelas daripada sebuah printer. Di mana dia punya metode printing dan yang kedua adalah metode scanner di mana dia tidak bersifat abstrak. Artinya untuk scanning metodenya akan sama. Tetapi yang akan digunakan untuk implementasi yang berbeda adalah untuk sisi printing. Ya, kenapa dia dibedakan? Karena yang satunya adalah ini misalkan Canon, dia printing menggunakan ink atau tinta ya. Sedangkan untuk yang berikutnya untuk printer Samsung itu menggunakan karbon atau dia menggunakan laser printing ya. Jadi karena implementasi antara kedua printer ini berbeda, ya, makanya metodenya akan kita buat sebagai metode abstrak. Ya, tetapi karena untuk metode scannernya dia tidak berbeda, maka tidak perlu kita buatkan sebagai metode abstrak. Nah, untuk materi kali ini ada sebuah latihan. Saya ingin Anda mencari sebuah studi kasus daripada abstrak class. Ya. Lantas Anda coba gambarkan UML class daripada kasus yang Anda buat. Cukup dipahami? Paham, Pak.